Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kami mengakui Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas sebab Engkau Tuhan yang maha mulia. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan atas segala alam. Kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ku terus Tuhan berkata lebih dahsyat lagi. Jumpai kami pribadi per pribadi Tuhan. Yes. Aku melihat ada hati-hati yang keras. Dan aku minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hati itu menjadi lunak dalam nama Yesus. Terus Tuhan berkarya, terus Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Di dalam
Himataka nama ya Rabba Shekina. Hurabataka nama ya Rabba Shekina. Yes. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan di hadapan umatmu, hamba-mu berjanji untuk mencuri kemuliaan. Sebab apapun yang aku pelajari, apapun yang aku persiapkan, tidak ada artinya tanpa kewahyuan, tanpa pengurapan daripadamu. Oleh karena itu apa yang Bapa, urapi kami semua di sini. Urapi lidah bibir hamba-mu, urapi kami semua di sini. Yes, urabasyakana nama ya Rabba, irabataka nama ya Rabba, urabataka nama ya Rabba, urabataka nama. Jika kau masih mau beracara, Tuhan beracaralah. Urabataka nama ya Rabba, irabataka nama ya Rabba, irabataka nama ya Rabba, urabataka nama ya Rabba, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman. Tegur kami, lecut kami, marahi kami. Kalau kami ternyata selama ini kami nggak tahu apa-apa. Kalau selama ini kami nggak sadar bahwa diri kami ini adalah pasukannya Tuhan. Kalau selama ini kami cuma menjadi penonton yang pasif saja, sementara Engkau sudah memberikan kepada kami perlengkapan senjata rohani untuk kami gunakan, namun kami menjadikan itu sebagai merchandise untuk kami simpan di gudang-gudang ketidakpercayaan kami. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun. Sekarang Tuhan berbicara pada kami. Terus Roh Kudus mengalir dari depan, bergulung ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, terus ke belakang, terus ke belakang. Yes, terima kasih Bapa. Terima kasih, 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 terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Wow, dahsyat. Terima kasih teman-teman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Shalom, luar biasa. Pemusiknya tetap di sini aja ya. Oke, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita langsung cepat saja. Kita berbicara sekarang hari ini adalah tentang God's Army atau tentang pasukan Tuhan. Sebelumnya saya mau mengingatkan ini saudara. Tanggal 24 Februari saya ada di sini membawakan tentang menerima berkat-berkat Yakub. Betul ya, menerima berkat-berkat Yakub. Dan ada dua teladan dari Yakub yang kenapa Yakub diberkati. Kejadian 30 ayat 43 katakan bahwa semakin bertambah-tambah kaya dan kaya dan kaya dan kaya dan kayalah Yakub. Dan bahkan lebih daripada itu, nama Yakub dirubahkan oleh Allah menjadi Israel. Ada dua sifat dan teladan Yakub. Yang pertama adalah Yakub tidak lari daripada masalah. Yakub menghadapi masalahnya. Apa itu masalahnya? Adalah ketemu Esau. Kenapa ketemu Esau? Karena 2 kali Yakub sudah menipu Esau. Kita sama-sama tanggal 24 Februari kemarin sudah belajar. Yang penipuan pertama adalah dengan semangkuk bubur ditukar dengan hak kesulungan. Lalu yang kedua itu adalah merampas berkatnya Yakub, merampas berkatnya Esau dengan Yakub menjadi pura-pura seperti Esau. Lalu di situ Esau dendam, Esau kesel, Esau marah, Esau pergi mencari Yakub, tapi Yakub pergi kepada Laban. Oke, kita flashback sedikit ya. Laban, dan di saat di Laban terjadilah proses tabur tuai. Yakub menipu Esau, Laban
menipu Yakub. 15 tahun Yakub ada di Laban. 2 kali juga Yakub ditipu oleh Laban, dikerjain juga oleh Laban. Sehingga pada suatu waktu Allah berfirman kepada Yakub, kamu pulang ke tanah nenek moyangmu, yaitu tanah Kanaan. Kita juga sudah sama-sama belajar, Kanaan itu bukan Israel. Kanaan itu adalah Palestina, Yordania, Suriah, dan sebagian kecil Mesir. Bangsa Israel hanya menduduki saja tempat di situ. Bangsa Israel menjadi negara tahun 1948. Dia menduduki wilayah Palestina. Dari mana nama Israel ini? Adalah nama Yakub yang diubahkan menjadi Israel. Dari mana suku bangsanya Israel ini? Adalah dari 12 anak-anak Yakub. Oke? Nah, saudaraku yang terkasih, begitu Yakub menghadapi masalahnya, dia tidak lari, dia masuk, dia bertemu dengan Esau sebelum dikirim utusan. Lalu dikirim persembahan kepada Esau. Esau nggak mau terima. Esau mau mencari Yakub. Bertambah takut, tapi Yakub berusaha tetap meniadakan rasa takutnya. Tidak lari daripada masalah. Dia ketemu dengan Esau sampai sujud 7 kali. Dan lihat respon Esau. Esau memeluk Yakub dan mengampuni Yakub. Esau gambaran dari Yesus. Ketika kita bersalah banget dan kita minta ampun, Yesus pasti mengampuni kita. Ketika kita masih berkeras hati untuk nggak percaya melihat mujizat atau apa, Yesus kita minta ampun, Yesus pasti ada. Dan saudaraku yang terkasih, dari situlah kemudian kita menanjak menuju kepada poin yang kedua, yaitu tekun dalam pengharapan. Ketika Yakub tidak punya apa-apa lagi, dan ketika bertemu dengan malaikat Tuhan, lalu di situ di Alkitab katakan, Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dari malam hari sampai dengan menjelang pagi. Dia tidak mau melepaskan malaikat itu, padahal malaikat itu sudah mau pergi. Sebelum Yakub diberkati, dia tidak melepaskan malaikat itu. Kita juga sudah belajar tanggal 24. Saya cuma merefresh. Kenapa Allah mengizinkan manusia bergumul dengan malaikat? Karena ini, malaikat hanya makhluk kudus. Manusia adalah makhluk yang ditebus. Malaikat buat dosa, diusir sama Tuhan dan akan mengalami penghukuman yang kekal. Manusia berbuat dosa, Allah sendiri turun ke dunia, mati di atas kayu salib, menyelamatkan manusia dan memberikan kehidupan yang kekal. Dari 2 faktor inilah teladan Yakub. Akhirnya Kejadian 30 ayat 43 katakan, Yakub bertambah kaya, semakin kaya, dia diberkati sekali, dan Yakub menjadi nama Israel. Dia yang tadinya seorang pecundang menjadi seorang pemenang. Oke, saya cuma merefresh ya. Juga termasuk ini, ada pekerjaan rumah bukan? Yaitu pengerjaan rumahnya apa? Menulis riwayat hidup Yakub dari Kejadian, bukan dari Google. Ada yang buat? Ada angpau? Bukan angpau kosong. Itu masih lengket bang. 200. Ada yang sudah buat? Lalu kemarin yang tanggal 24 datang foto-foto nggak buat? Nggak apa-apa aja sekarang, zaman kasih karunia. Saya sudah menyediakan jawabannya saudara. Ini bisa dibagikan. Bisa minta tolong Pak? Dibagikan.
Saya sengaja memberikan referensi itu supaya ketika kita membaca firman Tuhan dan apalagi menyampaikannya, kita tidak lari daripada konteksnya. Saya sengaja tidak memberikan secara soft copy, tapi saya memberikan secara hard copy, yaitu ketika saudara baca, saudara mencatat. Tenang, masih ada 2 coklat. Saya harapkan sih barang saya laris hari itu. Di situ adalah tentang sejarah dari Yakub. Yakub itu siapa? Yakub itu bagaimana? Ada semuanya di situ. Kita nggak bahas lagi tentang Yakub. Itu sebagai referensi saudara-saudara saja. Tentang siapa itu Yakub, latar belakangnya ini. Ngomong-ngomong, Lukas main keyboardnya progres. Top. Gara-gara kursus. Top, Kas. Progres, Lukas. Mainin. Udah ada kunci-kunci miring, biasanya kan mainin. Tos. Oke, saudaraku yang terkasih. Sekarang kita balik ke dalam tema. Itu bisa disimpan dulu. Jangan disimpan dulu. Kita masuk kepada tema. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berbicara tentang diri kita sendiri. Kita tidak bicara tentang tokoh-tokoh Alkitab. Kita tidak bicara tentang tokoh-tokoh sejarah. Kita tidak bicara tentang yang lain. Kita bicara tentang kita sendiri. Yang kita adalah seorang prajurit pasukannya Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 16, oh ya, saudara, tidak semua kitab disebut kitab ya. Ya, Perjanjian Lama disebut kitab. Kitab Yesaya, kitab Kejadian, ya kan? Kitab Maleakhi. Tetapi di Perjanjian Baru tidak semuanya disebut kitab. Ada Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Kalau Bapak, mari kita buka Injil Yohanes. Mari kita buka Injil Matius. Mari kita buka Injil Lukas. Bukan kita buka kitab. Oke? Lalu ada di situ surat. Surat itu adalah surat yang ditulis Paulus kepada jemaat di Ibrani, kepada jemaat di Kolose, kepada jemaat di Efesus dan lain-lain sebagainya. Yang cuma kitab 2. Itu yang cuma kitab 3. 1 Petrus, 1 Yohanes, 1-2 Yohanes, 1-2 Petrus, Wahyu. Ya, oke, ini nggak apa-apa. Referensi buat ini. Untuk teks, siapapun nanti akan membawa firman, jangan kitab Injil Matius disebutnya kitab. Ya. Tapi kalau ini Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes. Oke, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa kita bicara tentang diri kita. Kita bicara tentang kita sebagai pasukannya Tuhan. Kita bicara tentang prajurit. Prajurit bukan budayawan, saudara. Di mana kita mendapatkan kebebasan untuk beragama. Prajurit juga bukan reporter, di mana kita bisa mendapatkan kebebasan pers. Prajurit juga bukan seniman, di mana kita bisa mendapatkan kebebasan berekspresi. Prajurit bukan demonstran, di mana kita bisa didoktrin dan dicocok otak. Prajurit juga bukan seorang politisi, di mana kita bisa mendapatkan kursi dan fasilitas sebagai legislator, sebagai eksekutor atau sebagai yudikator. Prajurit bukan pengacara, di mana kita bisa dibela melalui hukum dan undang-undang yang sangat plastis. Prajurit bukan hanya memberi hormat kepada bendera, tetapi juga mengabdi di bawah bendera dan pemimpin yang sama-sama di bendera yang sama. Kita adalah prajurit yang nggak berseragam dan bersenjata secara fisik, tetapi prajurit dalam pasukannya Tuhan. Tuhan memilih kita. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Kita menjadi murid-murid Tuhan karena Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih. Kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan, Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih. Oke?
Siapa di sini yang mau dipilih atau yang sudah dipilih, yang sudah dipilih menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan? Kok kecil amat? Angkat tangan aja. Wah, kalau gitu, yuk nyanyi lagi ini. Tahu ya? Ya, yuk, kas. Saya bukan pasukan, pasukan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Ya, saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Kok masih setengah-setengah? Gini. Jangan gengsi kita menjadi anak-anak. Karena anak-anak yang lebih dulu diterima untuk Tuhan Yesus. Benar? Amin. Benar? Ya. Benar kan? Biarkan anak-anak itu datang padaku. Jangan dihalangi. Oke? Jangan. Nah, terus saudara, pada saat saya ngomong siap prajurit, sama-sama kita katakan siap laksanakan. Oke? Ya kan? Siap prajurit. Siap laksanakan. Siap prajurit. Siap laksanakan. Saya bukan pasukan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Siap prajurit. Siap prajurit. Siap membaca firman Tuhan prajurit. Siap laksanakan. Kita sama-sama baca 1 Timotius 3 ayat 4. 2 Timotius 2. Surat Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal 2 ayat yang ketiga dan keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini saja kita bedah. Surat Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal yang kedua, kita mulai dari ayat yang ketiga dulu, yaitu jadilah pejuang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Timotius 2 ayat 3 berkata seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit dalam surat Paulus ini adalah dari bahasa Yunani, yaitu stratiotes. Stratiotes itu artinya adalah kewajiban, kepatuhan, dan pelayanan. Cuman di dalam perjanjian baru hanya 3 kali stratiotes dipakai. Yang pertama di Injil, yang pertama adalah di surat 2 Timotius 2 ayat 3 ini. Yang kedua di Injil Lukas ayat 3 ayat 14. Ketika Yohanes Pembaptis memerintahkan para prajurit untuk puas dengan gaji mereka dan tidak memeras uang rakyat. Dan yang ketiga ada di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 7 ketika Cornelius, seorang prajurit yang saleh, memanggil Petrus karena dia melihat ada malaikat yang menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prajurit yang baik adalah bergerak, bukan diam alias pagar. Bergerak adalah untuk berjuang. Berjuang terhadap apa yang dicita-citakannya. Berjuang atas visi yang Tuhan beri. Dan berjuang berdasarkan atas komando komandannya. Gak berjalan sendiri. Gak apa-apa, dia lagi memuji Tuhan. Gak berjalan sendiri tanpa komando. Atau berjalan bersama-sama tetapi melawan komando. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus mendesak Timotius untuk menjadi seorang prajurit Kristus Yesus yang baik, satu hal yang dia ingatkan, bahwa kita sedang berperang.
Paulus tidak mengatakan pakai bahasa-bahasa yang berbunga-bunga seperti Kidung Agung atau seperti Amsal atau seperti pengkhotbah atau sebagian kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Karena sebagian lagi Daud tidak menulis kitab Mazmur. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu Daud hanya menulis sebagian saja kitab Mazmur. Ya. Mulai dari ayat 90 pasal 99 sampai selesai itu bukan Daud yang menulis. Ya, bukan Daud yang menulis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada ayat ini ayat ini sudah jelas banget bahwa Paulus dengan tegas mengatakan ikutlah menderita. Bukan tersirat. Datang ke gereja bukan untuk mencari hiburan dan dimanja, Saudara. Tetapi gereja harus menjadi kapal perang yang harus penuh dengan orang-orang yang disiapkan untuk berperang dan memenangkan peperangan. Itu gereja. Gereja bukan diskotik, gereja bukan hiburan, gereja bukan tempat-tempat orang-orang manja, tapi gereja adalah kapal perang yang mempersiapkan kita semua untuk siap berperang dan memenangkan peperangan. Kita harus siap berperang, siap menang, dan siap tidak menjadi pecundang. Kalau mereka sesepupu kita aja berani jihad, benar ya? Untuk membela agamanya, betul ya? Berani jihad. Sementara orang-orang Kristen cuman sibuk ngeributin soal adat. Mereka mau mati syahid. Sementara orang-orang Kristen masih sibuk menjahit, Saudara. Menjahit iri hati, menjahit gosip, menjahit rasa malas, menjahit kemanjaan, menjahit pemberontakan, dan menjahit rasa takut. Oke, mungkin beberapa dari kita di sini sedang berjuang untuk melawan keputusasaan dan atau depresi. Atau sebagian dari kita di sini sedang berjuang untuk mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Kita berdoa, melakukan segala yang kita bisa untuk tidak menyerah pada keraguan dan ketidakpercayaan. Atau sebagian kita di sini sedang berjuang demi orang-orang yang kita kasih. Di dalam doa, memohon keselamatan untuk mereka. Memohon agar mereka datang dan percaya kepada Kristus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Kalau sebagian demi sebagian itu kita kumpulin, menjadilah kita semuanya di sini, Saudara. Menjadi seorang pasukan di dalam Tuhan yang sedang berperang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertempuran tidak bisa dimenangkan oleh orang yang lemah hati. Betul ya? Betul ya? Yang lemah hati gak bakal pertempuran bisa dimenangkan. Betul? Tetapi oleh prajurit pemberani yang siap berperang. Perjuangan ini tidak akan dimenangkan oleh senjata yang terkuat atau rudal balistik yang terbaik, tetapi akan dimenangkan oleh kita semua di sini yang tetap mau berdoa, tetap percaya, pantang menyerah dalam peperangan sampai Tuhan nyatakan selesai dan kita menerima upahnya. Apa itu upahnya? Upah seorang pejuang. Salah sendiri kenapa ikut Tuhan, beginilah jadi prajurit. Tapi berkatnya juga besar. Amin ya. Amin. Jangan hanya cuma berkat dan mujizatnya aja dong kita mau. Betul kan? Tapi juga kita harus punya perang, harus punya mental sebagai pasukannya Kristus. Ya kan? Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa malang banget nasib kita sebagai prajurit kalau kita berpikir kita bisa menang tanpa berperang. Kasian banget kita kalau kita berpikir bahwa kita bisa memperoleh mahkota tanpa konflik. Kok gitu toh? Gak kita biar, gak teologis. Kita lihat nanti. Kita akan bahas nanti. Saudara akan menemukan apa yang statement saya ini saudara akan menemukan. Tapi kita lihat dulu ini. Tuhan sedang mencari prajurit-prajurit yang baik dalam pasukannya. Bisakah Tuhan mengandalkan kita? Dapatkah dia bergantung dan terus bergantung pada kita untuk setia dalam doa, untuk berjuang dan terus berperang? Prajurit yang baik, saudaraku,
adalah kita. Pejuang yang bisa Tuhan andalkan untuk terus berperang hingga meraih kemenangan. Apakah kita semua di sini sudah menjadi prajurit yang baik? Dapatkah Kristus bergantung pada kita untuk terus berjuang, bahkan ketika kita merasa lemah, bahkan ketika kita tergoda untuk menyerah? Dapatkah keluarga kita, sahabat kita, gereja kita, AKM kita ini percaya sama kita bahwa kita ada seorang prajurit dalam pasukannya Tuhan yang terus bergerak dan bergerak dan bergerak untuk maju berperang dan meraih kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan mencari pejuang-pejuang, prajurit-prajurit, bukan orang-orang yang mudah menyerah. Dia memilih kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, sebagai prajurit-prajuritnya, karena dia tahu kemampuan kita ada. Kita sendiri yang tidak percaya bahwa kemampuan kita bisa. Ujung-ujungnya adalah kita nyalain Tuhan. Sementara kita cuma takut. Selain dari kepada keberanian, mental apalagi harus dimiliki oleh seorang prajurit. Saya merasakan ada hawa merasa dibongkar sih apa-apa lagi. Yaitu loyalitas. Pengurus. Yuk loyal. Yuk menjadi stratiotes. Jemaat. Yuk menjadi stratiotes. Tony, yes. Yuk menjadi stratiotes. Karena kita dipilih menjadi pasukannya Tuhan sebagai satu tim, bukan perorangan. Kita dipilih menjadi prajurit dan pasukannya Tuhan, bukan sebagai penonton yang pasif, tetapi penonton yang juga aktif, pemain yang aktif, saling mendukung, saling membantu sebagai satu tim dan sebagai Harun dan Hur. Masa untuk beresin tempat ini buat kita ibadah, seorang gembala dan seorang wakil gembala yang nyusun bangku. Kalau kata mantan, yang lain kemana? Masa yang harus pada saat bengkel yang harus apa itu? Merah-merah itu apa namanya? Ambal. Hah? Ambal. Nah, apa? Ambal. Ya kayak gitu deh. Ya nyusun itu harus gembala dan nyusun itu harus wakil gembala. Masa kalau lagi panas terik matahari di luar, yang harus ngepretin air ke lantai harus seorang ibu gembala? Stratiotes. Punya rasa wajib, punya patuh, punya kesetiaan, punya ketaatan. Jangan sampai kita tercerai-berai oleh urusan yang remeh-remeh lah. Mereka sudah siap jihad loh. Seminggu kemarin saya sedih. Kawan baik yang saya kenal dari kecil, seorang artis wanita yang sudah mendunia, hijrah. Jadi posisi saya lagi ada di rumah doa, saya lagi puasa Ester 3 hari. Saya mendengar kabar itu, sedih. Saya mendengar kabar itu dari kakaknya. Dia sampai nangis. Ya saya tahu dia kecilnya seperti apa. Dan kalau saya mengundang dia cuma minta apa? Equil doang. Equil, aquil. Cuma minta itu doang. Gak minta honor. Dia nyanyi lagu tanpa salibmu
Ku sangat diberkati banyak orang. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 12 dan 13. Rasul Paulus menyampaikan bahwa peperangan kita bisa kita hadapi bukan adalah peperangan bukan peperangan secara fisik, tetapi peperangan secara roh. Kita baca sama-sama ayat 13-nya, 3, 2, 1. Iya. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sebab Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita disuruh berperang sama Tuhan, tetapi Tuhan sudah menyiapkan senjata-senjata kita. Jika Dia yang mengutus, Dia yang memperlengkapi. Jika Dia yang menyuruh, Dia yang mencukupi. Itu pasti. Ini loh bukti hidup gembala kita, saksi hidup. Tuhan yang suruh, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang utus, Tuhan yang memperlengkapi. Dia sudah kesaksian tentang rumah. Deadline sudah tanggal 27-28 September. Tuhan bilang September 27-28 September. Mana yang belum datang-datang. Tapi Tuhan bergerak dengan cara yang pas. Saudaraku, perlengkapan senjata rohani yang Tuhan kasih adalah ada 6. Yaitu ikat pinggang, baju zirah, kasut, perisai, ketopong, pedang. Ini ada PR lagi. PR-nya gini. Ini masing-masing perlengkapan senjata Allah. Tolong saudara tulis pengertiannya apa. Pakai bahasa saudara aja. Jangan pakai bahasa Google. Jangan ya. Pakai bahasa saudara aja. Misalnya adalah tentang ikat pinggang kebenaran. Itu berbicara tentang ikat sabuk adalah baju yang sabuk adalah elemen terpenting dalam baju rohani, baju romawi. Ikat pinggang kebenaran itu semua bagi kita mempunyai fungsi yang sama, bahwa itu bukan hanya mengetahui tentang kebenaran, tetapi juga melaksanakan kebenaran. Misalnya lagi pedang roh. Misalnya lagi pedang roh adalah satu-satunya senjata penyerangan kita, ofensif kita, yang memungkinkan kita memerangi kebohongan dan kebenaran firman Tuhan. Misalnya. Satu lagi, ya nggak usah cari sendiri. Kasut, udah cari sendiri. PR ya saudara-saudara ya. Jangan cuma di foto doang, tapi dikerjain dong PR-nya. Ini masuk lagi di kantong persembahan. Oke saudaraku, sebagai prajurit pasukannya Allah, tetaplah kita berdiri teguh melawan tipu muslihat iblis yang menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Allah sudah memberikan perlengkapan kepada kita, bahkan lebih daripada Dia menjanjikan kemenangan kepada kita. Allah sudah memberikan perlengkapan senjata rohani, Dia menjanjikan kemenangan untuk kita. Nah, kalau seumpamanya kita kalah, kita nggak mau berperang, ya keputusannya ada di kita, saudara. Bukan keputusannya lagi di Allah. Kita mau menjadi prajurit yang baik dalam pasukannya Allah atau enggak? Maukah kita menjadi pejuang yang terus berjuang bersama-sama dalam pasukannya Allah? Maukah kita menjadi strategisnya Allah? Maukah kita mengeluarkan seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah kasih, tapi mungkin bagi kita simpan di gudang-gudang ketidakpercayaan? Atau kita jadikan itu merchandise di rumah. Gak bisa kita gunakan. Inilah kenapa kebanyakan orang Kristen kalah. Kita diberikan kuasa yang sama. Kuasa yang lebih. Bahkan Yesus bilang, jika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, minta apa saja maka aku akan memberikannya. Dia juga katakan, engkau harus melakukan apa yang lebih besar daripada apa yang kulakukan.
Sudah sering kita mendengarkan firman itu, saudara. Sudah sering kita mendengarkan firman itu. Tetapi kita lupa bahwa kita harus bergerak. Bahwa kita harus berperang. Kebanyakan kita cuma menjadi pengemis, maaf. Pengemis apa? Pengemis belas kasihan. Maaf. Maaf. Kebanyakan dari kita cuma menunggu. Tidak mencari. Sementara Tuhan sudah memberi. Ayo gerak dong. Gerak. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan sudah Tuhan janjikan pada kita. Persoalannya sekarang, mau nggak kita raih itu? Mau nggak? Atau kita cuma nggak mau? Kita cuma diam. Pakai piyama, pakai daster terus di kamar, nggak nonton TV, nggak dengar berita, nggak apa-apa. Bukan kudus, kudisia. Lalu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau bisa mendatangkan mana di gunung pasir, burung-burung darah di gurun pasir untuk kami, tolong dong Tuhan, sekarang gabrukin duit di depan kita, enak aja loh. Keluar bergerak, keluar mencari, memenangkan jiwa. Sekali lagi, kita bicara hari ini tentang diri kita. Bukan tentang orang lain. Tapi saya percaya kok. Percaya bahwa jemaat Agape di sini beserta dengan para pengurusnya adalah prajurit-prajurit yang terus berjuang dan mau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin, percaya. Amin kan? Amin kan? Tuh kira ditanya lagi, amin pales. Amin kan? Amin. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Saya bukan pasukan. Tapi saya laskar Kristus. Siap prajurit? Siap. Saya bukan pasukan kejam, pasukan kejam, pasukan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap prajurit? Siap. Yang kedua sekarang, setelah yang tadi, bahwa pasukan prajurit, pasukan Allah, prajurit-prajurit kita adalah harus berjuang. Jangan mager, jangan cuma menjadi tukangnya dong. Nyadong tahu ya? Nyadong tahu nggak? Kalau kita kebanyakan nyadong, kita cuma kebagian berkatnya Hoyen. Pak Hoyen nggak? Hoyen tahu? Hoyen itu kalau kita makan, ada sisa tulang, ada di dagingnya itu apa? Di tulang itu masih ada daging. Lalu kita buang, nah itu Hoyen. Atau makanan-makanan nggak habis, kau Joki makan bakmi babi gitu, kapan lagi tuh? Gitu, nggak habis, ini buang, nah itu Hoyen. Nah kita makan di situ. Padahal Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa bagi kita. Nah selain daripada keberanian untuk berjuang, yang satu lagi adalah fokus. Ya. Ada di sini, tapi sasarnya jauh. Di sini kelihatan tambun, kelihatan gemuk, tapi menyasarnya adalah yang jauh. Kadang-kadang kita menyesali, loh kenapa di sini nggak ditembak, tapi di sana ditembak. Tapi jangan lupa, kadang-kadang yang jauh itu yang lebih besar. Kalau yang dekat-dekat udah tahu ada senjata, dekat-dekat udah ketahuan dia mau mati, cepet lah, udah nyerah lah. Tapi lihat di sana, oh masih seger, masih muda. Istilah Betawi bilang masih semok. Yang di sini, sudah tua. Sudah tidak ada rasa manisnya lagi.
Dan kita baca sekarang dari 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Hati-hati dalam menafsirkan firman ini, menafsirkan kata-kata ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini statement yang benarnya adalah Paulus mengingatkan Timotius bahwa seorang prajurit yang baik harus fokus dan tidak boleh membiarkan diri terganggu oleh hal-hal lain saat dia berperang. Dia menanggung kesulitan dan tidak membiarkan dirinya terjerat dengan urusan lain dalam kehidupan ini. Ini hati-hatinya. Paulus tidak mengatakan bahwa hal-hal lain, hal-hal yang duniawi itu, hal-hal mencukupi kebutuhan makan, sandang, pangan, papan, dia tidak bilang bahwa itu bukan sesuatu yang tidak penting. You know, kita harus bersekolah untuk kuliah supaya kita tambah pintar, benar nggak? Kita harus bekerja supaya kita dapat nafkah, benar nggak? Benar kan? Anak-anak harus punya baju, harus punya perlengkapan sekolah, ya kan? Keluarga harus dicukupi sandang pangan papannya. Itu semuanya adalah hal-hal yang tidak penting, tidak bisa kita hindari. Tapi itu akhirnya menjadi hal-hal yang penting, saudara. Ini maksudnya Paulus ada seperti ini. Kita jangan menjadikan kebutuhan-kebutuhan itu sebagai fokus utama yang mengalahkan fokus kita kepada Tuhan. Oke? Fokus kepada Tuhan adalah fokus utama yang kekal. Bukan hanya untuk besok atau 10 tahun lagi, tetapi untuk 10.000 tahun lagi, 100.000 tahun lagi, 1.000.000 tahun lagi, selamanya, everlasting. Saudaraku, seorang sastrawan atau penulis, dan seorang sastrawan atau juga dia juga seorang penulis dan juga seorang teolog yang bernama Clive Steve Lewis. Udahlah, gampang CS Lewis saja lah ya. Gampang. Dia mengatakan begini: bidiklah ke surga dan bumi akan terlempar ke dalamnya. Bidiklah bumi, maka kita tidak akan mendapat kedua-duanya. Sasaran kita surga, maka bumi, yaitu kebutuhan-kebutuhan kita, akan masuk ke dalamnya. Tapi kalau kita menyasar bumi, selalu menjadikan bumi sebagai fokus, yang kebutuhan-kebutuhan itu menjadi sesuatu yang utama, kita juga tidak dapat itu, kita juga tidak dapat surga. Ada coklat. Siapa yang berani menebak secara cepat? Ini tuh sebenarnya ada di firman Tuhan. Di Injil apakah? Matius berapa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Terusin. Carilah maka dahulu. semua akan cukupi. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu Matius 6 ayat 33. Yes, benar. Wawan. Hati-hati diabetes. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan dulu itu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Bukan cuma satu-satu, tapi semuanya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada yang dulu susah kawin, begitu sibuk melayani bisa dapat istri kok. Sekarang udah punya anak lagi ya kan. Allah tahu. Allah bukan cuma dia, tapi Allah tahu. Saya tutup poin yang kedua ini dengan begini, saudara. Saya punya seorang sahabat. Sahabat ini ada seorang desain grafis yang oke. Yang oke bang. Oke lah. Pokoknya dari desain-desainnya itu keren lah. Keren. Dan saya pikir dia pasti, saya menyangka dan pikir pasti kehidupan keluarganya terpenuhi banget. Pasti. Gak mungkin gak. Karena desain-desainnya itu keren dan orang pasti bayar mahal buat dia. Pasti. Gak mungkin orang mau bayar mahal tapi desain jelek kan. Nah,
Suatu saat dia menerima panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan seperti waktu. Dia harus meninggalkan pekerjaannya. Lalu bersama seorang kawannya, dia mendirikan sebuah gereja. Melayani sama-sama di situ. Tetapi rupanya rencana Tuhan berbeda. Temannya meninggalkan dia dan dia harus berjuang sendiri. Menghidupi gerejanya itu. Tidak jarang saya menemukan dia makan cuma 1-2 gorengan. Karena perut dia lagi lapar. Karena dia tidak punya apa-apa lagi. Semua harta benda yang dia miliki itu sudah ada yang digadein, ada yang dijual untuk menghidupi keluarganya dan juga pelayanannya dan juga untuk jemaat-jemaat yang membutuhkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia mulai berubah 180 derajat. Yang tadinya kehidupannya di sini, langsung turun. Sampai saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua barang miliknya tadi itu habis. Dia katakan, secara manusia gue gak kuat. Secara manusia gue gak kuat. Gak kuat gue menjalani kehidupan, menjalani panggilan. Gak kuat. Dia pernah berusaha lari dari panggilan itu. Tapi Tuhan menariknya kembali. Berkali-kali dia mau berusaha untuk lari jauh, tapi Tuhan menariknya lagi. Macam-macam aja cara Tuhan. Jatuh dari motor lah. Pada saat mau nganterin desain jatuh dari motor. Jantungnya dioperasi beberapa kali lah. Sampai ginjalnya harus diangkat lah. Macam-macam aja cara Tuhan seperti itu. Padahal secara manusiawi, dia pengen anaknya sekolah, dia pengen anaknya kuliah, dia pengen istri keluarganya tercukupi. Tapi dia setelah menerima beberapa kali, Tuhan menariknya kembali, dia dipaksa untuk taat, dia dipaksa untuk setia, dia dipaksa untuk fokus. Dia tetap terus menerus, nggak mau lagi dia lari, dia tetap menjalani panggilannya. Dia tetap menjalani panggilannya. Dia tetap menjalani panggilannya. 6 tahun berada dalam posisi berada di titik nadir banget kehidupannya. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia. Dia tetap setia. Termasuk dia harus menjadi keset untuk jemaat-jemaatnya. Termasuk dia harus menanggung malu. Ketika dia dicaci, dia difitnah, bahkan dipermalukan di depan umum. Termasuk juga dia harus merendahkan diri. Ketika ada orang yang ngomong dia sesat. Ketika keluarganya bilang, kamu ngapain jadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan kok miskin? Mana Tuhan lu? Katanya Tuhan lu kaya. Lu melayani dia, tapi lu kok miskin? Tapi tetap dia terus setia. Tapi dia tetap terus setia. Tapi tetap dia terus setia. Dia tetap fokus memenuhi panggilan yang utama. Dia tetap fokus memenuhi panggilan yang utama. Sampai 3 atau 4 tahun yang lalu. Boom! Secara tiba-tiba dia mengagetkan. Tuhan membuat mujizat buat dia. Dia dapat satu hukum. Posisinya berada di posisi jalan sentral. Rukonya kecil. Rukonya kecil. Tapi masih mending lah. Daripada dia selama itu sebelum dapat ruko, dia harus mengembara ibadah dari satu tempat ke tempatnya lain. Dan pernah di satu ruangan restoran yang kalau dia lagi ibadah, musiknya tuh digedein. Musik dari restoran itu tuh digedein sama orang-orang restorannya. Itu pernah begitu. Karena saya ada di sana. Dan boom, yang kedua Tuhan buat mujizat lagi. Dengan sangat luar biasa. Setelah ruko Tuhan buat mujizat. Dia dapat mujizat lagi. Tuhan memberikan misi baru kepadanya. Sekarang dia bukan lagi dikenal di lokal. Cuma di lingkungan. Enggak. Tapi dia sudah menjadi tokoh nasional sekarang. Tokoh penginjilan nasional. Dan bahkan lebih daripada itu. Dia sudah menjadi
dikirim ke bangsa-bangsa. Sudah berhenti Tuhan? Belum. Tuhan buat lagi. Boom. Dia mendapatkan penghasilannya dalam bentuk dolar. 1.800 US dollar. Cukup untuk menghidupi keluarganya dan mereka. Sudah selesai? Belum. Apakah sudah selesai? Belum. Apa sudah selesai? Belum. Boom, Tuhan buat lagi. Yang seharusnya dia meninggal 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, tapi Tuhan memberikan dia umur yang panjang. Wah. Wow. Dari kehidupannya, dari kisahnya ini saya belajar, saudara. Saya belajar banget dari kehidupannya ini. Wow. Ketika seorang prajurit Stratiotes lebih memfokuskan diri kepada apa yang kekal, semuanya sifatnya yang panas, semua yang fana, yaitu kebutuhan hidup, status sosial dan lain-lainnya, itu langsung diberikan sama Tuhan. Amin. Tuhan datang memberikan kehidupan yang kekal. Masa kalau tubuhnya yang dia berikan, dia tidak memberikannya? Remehan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu yang saya pelajari juga dari kisah ini, dia sudah membuat legacy dalam hidupnya. Dan ini akan menjadi teladan bagi banyak orang. Pada saat dia sudah dipanggil Tuhan nanti, legacy itu yang Tuhan yang dia buat, itu tetap dikenang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayo. Sebagai seorang prajurit, kita bukan hanya berjuang, tetapi juga kita harus fokus kepada hal-hal yang lebih kekal. Seperti apa yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal 3 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, kalau kamu mau dibangkitkan. Yes, cari perkara yang di atas. Di mana? Iya. Iya. Pikirkanlah perkara. Tetap fokus pada sesuatu yang kekal. Yang fana akan kita dapatkan. Bidiklah sorga, maka bumi akan terlempar kepada kita. Bidiklah bumi, maka semuanya akan terlepas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saudara, karena kita tidak bicara orang lain. Saya mengajak untuk kita mengingat bahwa kita semua yang hadir di sini adalah prajurit dalam pasukannya Tuhan. Bukan dengan kekuatan, kecakapan fisik kita, enggak. Tetapi tentang ketahanan rohani, tetap berdiri teguh dalam menghadapi cobaan, dan tetap bergerak ke arah Yesus. Siapa Yesus? Panglima kita. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, melawan rencana iblis, dan berjuang dalam pertandingan iman yang besar. Saudara, jangan lupa, kita berperang bukan untuk menang, tapi kita berperang untuk demi kemenangan. Kita berperang bukan untuk meraih kemenangan, tapi kita berjuang demi, karena kemenangan sudah di depan mata, itu kita tinggal ambil. Kemenangan sudah di depan mata, itu kita tinggal ambil. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memenangkan pertempuran itu. Dia telah mengalahkan dosa dengan kematian di atas kayu salib. Dia menjamin keselamatan kekal kita. Jadi, yuk, sekarang kita maju dengan percaya diri, mengetahui bahwa kita berada di pihak yang benar. Bahkan ketika perjuangan menjadi sangat sulit, ketika kita lelah, kita letih, kasih Tuhan bagi kita gak akan goyah, saudara. Gak akan goyah. Gak akan goyah. Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang selalu hadir dalam kesulitan. Dia Allah yang berjanji untuk menyertai kita, menguatkan kita, menolong kita, dan menopang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Jadi prajurit pasukannya Allah, jadilah pejuang. Fokus terhadap yang utama. Menanggung kesulitan, berjuang, setia, tunduk pada otoritas. Hati-hati.
Jangan kita ngomong taat kepada Allah, tapi kepada pimpinan kita tidak. Hati-hati. 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 Siapapun orangnya yang Tuhan tempatkan berada di atas kita, itu dia sudah pengurapan Tuhan ada padanya. Sekalipun dia lebih goblok, sekalipun dia lebih jelek, sekalipun dia lebih culun, sekalipun dia lebih apapun, tapi dia adalah pemimpin kita yang Tuhan tempatkan untuk berada di atas kita. Tugas kita adalah siap gerak. Masalah dia bersalah, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Jangan kita, sekali lagi saya mau katakan di mana-mana saya katakan, jangan kita menjadi Yesus lebih daripada Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita ini bagian dari pasukannya Allah. Dan kita mempunyai seorang panglima perang yang telah ada kemenangan di tangannya. Dan dia siap memberikannya kepada kita. Sepanjang kita mau berjuang, sepanjang kita mau fokus. Apa yang menjadi masalah? Tolong, saya sudah berjuang, tapi hasilnya begini-begini aja. Belum selesai. Belum selesai. Berapa tahun emang? Kalau saya buka di sini, berapa tahun? No. Istrinya berapa tahun? Tapi tetap setia menjadi seorang prajurit. Dan Tuhan menambah-nambah. Tuhan menambah-nambah. Saat ini tempat ini semuanya sedang dimurnikan. Waktu saya di sedang puasa Esther di rumah doa, ada pesan Tuhan saya sudah sampaikan untuk AKM yang sudah saya sampaikan kepada Koyoki. Tugas saya sudah selesai. Monggo Koyoki untuk membuat proses pemurnian ini menjadi satu bencana untuk kemuliaan Tuhan. Siap prajurit? Siap. Kaget. Siap prajurit? Siap. Bukan pasukan. Ada mau joget-joget, ada mau nari-nari, ada mau apa, silakan aja. Tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, haleluya ya Bani. Haleluya ya Bani. Haleluya ya hidup. Haleluya ya naik roh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Ku di mana
aku terima. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima kemenangan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima